Salam mahasiswa manajemen. Ya, jadi pembahasan kita kali ini itu erat kaitannya dengan IQ, ya. Nah, jadi pembahasan kita berkenaan dengan kemampuan intelijensi. Ternyata di dalam bahasan kita hari ini ada yang namanya talent IQ atau kemampuan kecerdasan intelijensi atau tingkat kecerdasan, ya, yang erat kaitannya dengan IQ, ya. Bahwa sebetulnya ada beberapa perusahaan yang sebetulnya menetapkan kriteria ambang batas nilai IQ-nya, gitu ya. Pernah dengar nggak seperti itu, gitu ya? Nah, kita akan bahas ya sebetulnya peranan talent IQ ini sejauh mana sih sebetulnya, gitu kan? Kemudian apakah IQ ini turut mempengaruhi, ya, mempengaruhi aktivitas di dalam organisasi atau tidak, ya. Pembahasan kita hari ini adalah peranan dari talent IQ. Yuk kita bahas. Ya, kita akan bahas ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah kecerdasan intelijensi itu seperti apa. Kemudian juga ada macam-macam intelijensi, ya. Kemudian juga ada merengkuh pencapaian 7 prinsip terkait dengan talent IQ. Nah, pembahasannya agak berat ya kata-katanya. Kita akan bahas sesederhana mungkin supaya teman-teman memahami ya terkait dengan merengkuh pencapaian 7 prinsip talent IQ, ya, seperti itu. Kemudian juga ada memperbaiki bakat yang ada. Ternyata bakat bisa diperbaiki, ya. Ya, kemudian juga membuat kerangka kerja manajemen talenta. Ada juga cara mendapatkan talenta yang unggul itu seperti apa. Kemudian membedakan perencanaan suksesi tradisional dan manajemen talenta. Jadi ternyata manajemen talenta cenderung lebih baru ya dibandingkan dengan tradisional. Kemudian ada juga membedakan perekrutan tradisional dan manajemen talenta. Ya, artinya ternyata perekrutan ini erat kaitannya dengan talenta, ya. Oke, kita bahas dulu poin yang pertama ya. Kita bahas dulu kecerdasan intelijensi. Oke, yuk kita bahas dulu ya terkait dengan kemampuan intelijensi itu seperti apa. Yuk kita definisikan bahwa sebetulnya intelijensi itu adalah erat kaitannya dengan kemampuan. Ya, kata kuncinya di sini adalah kemampuan, ya. Jadi kemampuan seorang individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Ya, itu kalau kita bahas secara definitif ya. Saya ulangi lagi, kalau kemampuan intelijensi adalah kemampuan individu ya untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Nah, gitu ya. Jadi makanya kenapa di dalam tempat kerja suka ada tes IQ atau tes kecerdasan, karena memang sangat diperlukan ternyata ya kemampuan kecerdasan ini, ya, kecerdasan intelijensi ini, ya. Karena di sini yang perlu saya garis bawahi adalah kemampuan, salah satunya adalah bertindak secara terarah. Kalau misalkan berbicara terkait dengan terarah, artinya seseorang ini mampu untuk diberi petunjuk, mampu diarahkan dengan baik, mampu diberikan yang namanya pekerjaan sesuai dengan job desk. Artinya seseorang ketika diberikan pekerjaan sesuai dengan job desk, maka sebetulnya dia memahami betul apa yang sedang dikerjakan, gitu ya. Karena ini ada terarah, berarti sesuai dengan job desk, sesuai dengan instruksi yang diberikan. Ketika seseorang tidak menguasai atau tidak memahami instruksi yang diberikan, gitu kan, nah bisa jadi ya ada kekurangan dari kemampuan dari sisi intelijensi karena tidak adanya kemampuan untuk memahami instruksi yang diberikan, ya, seperti itu. Oke, gitu ya. Kemudian ada mengolah dan menguasai lingkungan, artinya job desk yang tadi diberikan diolah sehingga nanti mengeluarkan suatu output yang bisa berguna bagi organisasi. Itu mengolah. Kemudian menguasai lingkungan artinya dia juga bisa untuk bersosialisasi, memahami lingkungan sekitar.
seperti apa sih lingkungannya, kemudian dia bisa membawa diri disesuaikan dengan lingkungan yang ada. Nah, ini adalah kemampuan intelijensi. Tidak heran kenapa di beberapa perusahaan menetapkan yang namanya kecerdasan intelijensi, karena sifatnya intelijensi ini ternyata merupakan hal yang penting ketika melakukan aktivitas berorganisasi, ya, baik itu di CV maupun di perusahaan. Ya, yuk kita bahas lagi materi kita selanjutnya. Ya, jadi materi kita selanjutnya kita bahas terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Di sini saya punya 6, ya, sorry ada 5 ya, ada 5 faktor nih ya. Ada faktor bawaan, faktor minat, pembentukan, kematangan, dan juga kebebasan. Jadi ternyata intelijensi itu selain dari bawaan atau bawaan dari lahir atau faktor genetika, tapi ternyata intelijensi juga bisa dibentuk. Ya, nah seiring dengan bertambahnya waktu, intelijensi juga ikut berkembang, gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya supaya teman-teman nggak bingung. Yang pertama ada faktor bawaan. Jadi kalau misalkan kita berbicara terkait dengan faktor bawaan, sudah tentu ini bawaan dari lahir, faktor genetika atau biologis, ya. Jadi sejak lahir dia sudah memiliki atau membawa kemampuan intelijensi, ya. Itu faktor bawaan. Kemudian ada faktor minat. Berbicara minat, sudah tentu ini adalah hal yang menjadi ketertarikan seseorang untuk melaksanakan atau mengerjakan sesuatu, ya. Nah, kalau kita lihat secara definisi bahwa sebetulnya faktor minat adalah faktor yang mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan, ya, dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Nah, sederhananya adalah ketertarikan seseorang untuk melakukan hal tertentu, itu disebut sebagai minat, ya. Kemudian juga ada faktor pembentukan. Nah, segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Artinya pembentukan ini besar dipengaruhi oleh faktor eksternal, gitu ya, baik itu lingkungan, keluarga, gitu ya. Nah, itu adalah salah satu faktor yang melakukan atau yang berkontribusi terkait dengan pembentukan kecerdasan, ya. Kemudian juga ada faktor kematangan. Nah, faktor kematangan ini erat kaitannya dengan kesiapan dari seluruh anggota tubuh. Ya, kita tahu bahwa sebetulnya otak ikut berkembang, ya, kemampuan bicara ikut berkembang, gitu kan. Tubuh juga ikut berkembang. Artinya ketika tubuh berkembang secara optimal, maka kecerdasan pun sebetulnya ikut mempengaruhi. Maka ini disebut dengan faktor kematangan. Ya, jadi di mana setiap organ dalam tubuh mengalami pertumbuhan dan perkembangan, maka sebetulnya kecerdasan juga turut ambil andil atau ikut berkembang, ya, seperti itu. Ini dinamakan dengan faktor kematangan, seperti itu ya. Kemudian juga ada faktor kebebasan. Nah, kebebasan ini artinya seorang itu menentukan sendiri terkait dengan kecerdasan. Apakah saya ingin meningkatkan kecerdasan melalui faktor lingkungan, ataukah dari minat, gitu kan? Apakah saya mau dari keluarga? Artinya kebebasan ini adalah mengembangkan intelijensi dari dorongan diri sendiri. Gimana ya caranya supaya saya bisa meningkatkan kecerdasan intelijensi saya, gitu kan? Apakah dari minatnya yang dikembangkan? Apakah faktor eksternalnya yang perlu saya tingkatkan? Seperti itu. Ini dinamakan dengan faktor kebebasan. Ya, yuk kita bahas lagi materi kita selanjutnya. Baik, kalau kita turunkan terkait dengan intelijensi, sebetulnya ada beberapa tipe ya atau jenis dari intelijensi. Yang pertama ada intelijensi verbal, berarti dia cakap untuk berbicara, ya, seperti itu. Kemudian ada matematis, hitung-hitungan nih, matematis ya. Kemudian juga ada intelijensi kinestetik yang erat kaitannya dengan gerak tubuh, ya. Kemudian juga ada intelijensi ruang. Biasanya ini adalah kemampuan untuk bisa mendeskripsikan ruangan, ya, baik 2 dimensi, 3 dimensi. Biasanya ini kemampuan seorang arsitek,
ya. Kemudian juga ada intelijensi secara musikal, berarti kemampuan untuk terkait dengan musik ya, karena musikal. Kemudian juga ada intelijensi naturalis ya, berbicara naturalis berarti dia bisa beradaptasi dengan lingkungan manapun ya. Ini adalah intelijensi naturalis. Ada intrapersonal dan interpersonal, pembawaan diri ya. Gimana sih caranya supaya kita bisa membawa diri dan bisa diterima oleh orang lain, seperti itu. Kemudian juga ada intelijensi secara emosional. Nah, orang yang tidak mudah marah dan bisa mengendalikan situasi, biasanya dia punya kemampuan intelijensi secara emosional, gitu ya. Yuk kita bahas lagi faktor. Yuk kita lanjutkan lagi pembahasan kita terkait dengan membuat kerangka kerja manajemen talenta. Jadi kerangka kerja ini merupakan salah satu rules atau panduan ya, supaya bagaimana kita bisa mendapatkan karyawan yang bertalenta. Oke, ada beberapa step sebenarnya. Di sini ada 5 step yang bisa diperhatikan oleh teman-teman semua terkait dengan kerangka kerja manajemen talenta. Jadi ini merupakan salah satu strategi dan asas pertimbangan berdasarkan asas kebutuhan talenta. Jadi sebenarnya yang ingin diprioritaskan adalah kesesuaian antara minat, bakat, dan kemampuan yang nantinya bisa menyelesaikan tugas dari organisasi, sehingga outputnya bisa organisasi manfaatkan, sehingga visi dan misi organisasi bisa lebih cepat untuk dicapai ya. Oke, kerangkanya di sini ada 5 ya. Yang pertama adalah membuat rencana kebutuhan talenta ya. Kemudian poin nomor 2 ini ada membangun citra untuk menarik talenta terbaik dari pasar talenta. Oke ya. Kemudian memastikan talenta yang baru masuk ke organisasi segera masuk ke dalam level produktif ya. Kemudian poin nomor 4, melaksanakan program mempertahankan talenta terbaik ya. Kemudian poin nomor 5, memfasilitasi aliran talenta terus-menerus ke unit, lokasi, atau departemen ya, atau divisi yang memiliki dampak paling signifikan bagi organisasi ya. Oke, kita bahas ya bahwa sebetulnya membuat rencana kebutuhan talenta artinya kita petakan dulu organisasi sebetulnya membutuhkan talenta yang seperti apa. Maka kita petakan dulu antara pekerjaan dan juga talent ya, talenta apa yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut ya. Jadi poin yang pertama adalah rencana kebutuhan talenta. Jadi kita mencari talent dan talenta sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian nomor 2, membangun citra untuk menarik talenta terbaik dari pasar talenta. Artinya ini terbuka ya, terbuka berarti open rekrutmen secara terbuka. Kita mencari ya bibit-bibit unggul atau yang memiliki talenta yang sesuai dengan kebutuhan dari organisasi ya, seperti itu. Oke, jadi menarik ya dan membangun citra sehingga orang tertarik nih untuk bekerja di perusahaan kita atau di organisasi kita gitu ya. Kemudian selanjutnya poin nomor 3 ya, barusan itu poinnya adalah memastikan talenta yang baru masuk ke organisasi segera masuk ke level produktif. Artinya di sini ada pengembangan ya. Setelah kita menentukan talenta apa yang dibutuhkan, kemudian kita mencari ya di pasar talenta ya, tidak hanya di luar tetapi di dalam juga mungkin ada orang yang memiliki talenta tersebut gitu ya. Nah, poin nomor 3 itu sebetulnya lebih ke arah pengembangan ya. Jadi yang tadinya punya talenta kemudian kita arahkan untuk menjadi lebih produktif lagi, sehingga organisasi sangat membutuhkan talenta tersebut, karena sebetulnya talenta itu disiapkan untuk bisa menyelesaikan tugas yang sudah disesuaikan di awal barusan gitu ya. Jadi setelah kita tahu talenta apa yang dibutuhkan dan mendapatkan orangnya, selanjutnya adalah mengembangkan ke tahap level produktif. Itu poin nomor 3. Kemudian poin nomor 4 itu ada melaksanakan program mempertahankan talenta yang terbaik. Ternyata talenta itu sama seperti kinerja ya, ada keusangan, ada penurunan
ya. Artinya, kalau misalkan ada penurunan, ada keusangan talenta, maka perlulah diberdayakan. Bagaimana ya caranya supaya talenta ini tetap terasah, ya, kemudian juga tetap dipertahankan talentanya sehingga bisa dimaksimalkan ketika melaksanakan aktivitas organisasi. Salah satu hal yang bisa diperhatikan adalah ketika keusangan talenta itu ditemui oleh setiap anggota organisasi, maka organisasi perlu untuk mentreatment ya supaya anggota organisasi ini bisa untuk mempertahankan talentanya. Sudah tentu ya terkait dengan mempertahankan ada aspek-aspek yang perlu disesuaikan dengan lingkungan bisnis, kemampuan, upgrade skill ya, dan juga menghindari yang namanya stres kerja ya. Nah, ini adalah peran dari organisasi untuk bisa mempertahankan talenta terbaiknya ya. Kemudian poin yang terakhir adalah memfasilitasi aliran talenta terus-menerus ke unit lainnya. Artinya ini yang ingin ditonjolkan adalah budaya organisasi yang kondusif, yang efektif ya. Karena yang tadinya orang enggan untuk melakukan sesuatu hal yang positif, ketika ada seseorang masuk ya, memiliki talenta ya, kemudian juga mengerjakan setiap kegiatan dan aktivitas organisasi dengan baik, maka sebetulnya akan mempengaruhi budaya sekitarnya sehingga bisa membentuk suatu iklim organisasi yang lebih kondusif lagi, dan akhirnya di dalam organisasi itu terbentuklah suatu iklim yang positif, dan ini sebetulnya membantu organisasi untuk bisa mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Ini kerangka ya, kita bicara dulu kerangka. Jadi kerangka itu adalah fondasinya sehingga nanti kita tahu nih alur dari awal sampai akhir untuk memanfaatkan talenta itu seperti apa. Sebetulnya outputnya sama ya, untuk bisa mendapatkan iklim budaya organisasi sehingga setiap anggota organisasi bisa mengerjakan setiap pekerjaannya dengan baik, dan akhirnya visi misi organisasi bisa tercapai dengan lebih cepat ya. Oke, gitu. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita selanjutnya. Oke, kita bahas lagi ya. Jadi barusan kita bahas terkait dengan kerangka. Setelah kerangka ada pertanyaan nih, bagaimana ya cara untuk mendapatkan talenta yang unggul? Nah, untuk bisa mendapatkan talenta yang unggul, ternyata ada beberapa hal yang teman-teman bisa catat nih ya. Nah, yang pertama adalah proses perekrutan. Jadi kita instan ya melakukan rekrutmen. Ya, kita cari talent-talent yang memiliki talenta yang sesuai dibutuhkan oleh organisasi, sehingga kita perlu nih orang baru untuk mengisi kekosongan tersebut. Jadi ada yang namanya proses perekrutan gitu ya. Kemudian juga ada proses orientasi. Jadi dikembangkan, dibina, dididik, dan diberikan motivasi. Nah, supaya apa? Supaya talenta yang tadinya tidak ada akhirnya bisa muncul ke permukaan seperti itu ya. Kemudian juga ada proses manajemen talenta. Jadi di dalamnya perlu ada yang namanya proses perekrutan, penilaian, evaluasi. Nah, itu merupakan proses manajemen kinerja. Jadi yang dikaitkan dengan talenta adalah dari sisi aspek kinerjanya. Bisa saja bahwa sebetulnya seseorang yang kinerjanya bagus, bisa saja ya dia sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan juga kompetensi. Sehingga bisa diartikan bahwa sebetulnya seperti ini. Ketika seseorang bisa mencapai kinerja terbaik, bisa saja dia sudah sesuai dengan talenta yang dimiliki ketika dia menyelesaikan setiap pekerjaannya. Ya, gitu. Oke, kemudian ada proses pengakuan dan juga retensi. Nah, berbicara pengakuan, ini sesuai dengan teori ya kebutuhan dari Abraham Maslow. Karena sebetulnya seseorang itu butuh diakui, baik dari performanya, keberadaannya gitu ya, kemudian juga terkait dengan budayanya ya. Maka salah satu untuk bisa mendapatkan talenta yang unggul yaitu adalah proses pengakuan. Sudah tentu terkait dengan pengakuan itu erat kaitannya dengan loyalitas ya, retensi ya. Ketika seseorang mengerjakan sesuai minat, bakat, dan kemampuan, pasti dia akan enjoy untuk bisa melakukan setiap pekerjaan sesuai dengan kemampuannya seperti itu. Karena seperti ini, ketika seseorang tidak mengerjakan sesuai dengan kemampuannya,
maka sudah pasti outputnya juga tidak dihasilkan dengan bagus gitu ya. Biasanya kalau mengerjakan sesuai dengan kemampuan, dia akan lebih enjoy karena sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya gitu ya. Kemudian salah satu hal lain yang bisa kita dapatkan terkait dengan cara mendapatkan talenta yang unggul adalah pendidikan dan juga pelatihan. Ya, ini biasanya lumrah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk bisa meningkatkan talenta setiap anggota organisasinya. Baik itu melalui pendidikan maupun pelatihan yang nantinya bisa membantu organisasi untuk meningkatkan setiap talenta anggota organisasinya, sehingga ketika talentanya itu terbentuk, maka bisa menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik. Dan ini nanti akhirnya imbasnya kepada organisasi. Organisasi akan lebih diuntungkan karena pekerjaannya bisa dapat selesai dengan cepat ya. Kemudian ada kaderisasi atau yang namanya diorbitkan ya. Nah ya, ini bisa kita lihat ya bahwa sebetulnya ada orang yang akhirnya termotivasi karena hal ini. Itu sebetulnya biasa terjadi di dalam perusahaan, sehingga kita bisa mendapatkan talenta unggul dari proses kaderisasi seperti itu. Yuk kita lanjutkan lagi pembahasan kita selanjutnya. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang ada yang namanya perencanaan. Ya, atau di dalam organisasi kita kenal dengan yang namanya planning. Jadi planning itu ternyata ada yang tradisional atau konvensional, dan juga ada perencanaan yang mengusung atau berlandaskan asas talenta. Ya, jadi ya teman-teman semua, perbedaannya adalah yang pertama, kalau perencanaan suksesi tradisional yaitu strategi bisnis dianggap konsisten. Artinya strategi tidak mengalami penyesuaian terhadap pasar gitu ya. Kemudian kalau misalkan perencanaan dengan asas talenta, selalu terjadi perubahan dalam strategi perusahaan gitu ya. Maka dapat diartikan bahwa strategi pertumbuhan, diversifikasi, dan perubahan-perubahan dalam penekanan pada pengembangan bisnis inti perusahaan ya. Artinya strateginya itu akan menyesuaikan dengan lingkungan bisnis. Maka tidak heran kalau misalkan dengan asas talenta, strategi bisnisnya akan terus mengalami perubahan yang disesuaikan dengan aspek iklim bisnis atau lingkungan bisnis. Itu poin yang pertama. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada yang namanya struktur organisasi yang stabil. Nah, ini biasanya perencanaan suksesi yang model tradisional. Artinya lebih mengedepankan struktur organisasi tradisional, umur, pengalaman, kekuasaan, dan juga jabatan. Ya, jadi struktur organisasinya stabil nih, ya. Biasanya tidak ada kaderisasi, tidak ada orbit, tidak ada mutasi, dan lain sebagainya. Ya, benar-benar berdasarkan umur, pengalaman, dan juga kekuasaan. Itu ya. Kalau misalkan kita kaitkan dengan perencanaan dengan asas talenta, struktur organisasi itu bersifat cair. Jadi yang ditekankan di sini adalah asas kebutuhan yang paling dominan. Kalau misalkan tradisional itu berarti berlandaskan terkait dengan strukturnya, terkait dengan umur, pengalaman, dan juga kekuasaan gitu ya. Itu poin nomor 2. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Poin nomor 3 itu jabatan yang bersifat tetap. Nah, ini yang tradisional ya. Jadi kalau tradisional itu SDM dalam perusahaan bergeraknya secara vertikal ya, dari bawah ke atas gitu ya, vertikal. Tapi kalau misalkan berdasarkan asas talenta, perubahan tanggung jawab dan pola pelaporan jabatan yang sangat bervariasi dan berubah dengan cepat ya. Berarti jomplang ya, beda sekali bahwa sebetulnya antara yang tetap dan juga mengikuti terkait dengan tanggung jawab, pola pelaporan, dan juga variasi. Nah, artinya setiap orang, kalau asas talenta ya, setiap orang dapat berpindah baik secara vertikal, horizontal, atau spiral. Artinya diagonal ya. Ya, jadi penempatannya tuh nggak vertikal gitu, tapi bisa berpindah-pindah gitu kan, sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Seperti itu ya. Jadi perencanaan suksesi tradisional dan asas talenta begitu nyata ya perbedaannya. Oke. Jadi kamu mau pilih yang mana? Tradisional atau talenta?
Ya, oke. Yuk kita bahas selanjutnya. Oke, kita bahas pembahasan kita selanjutnya ya. Di sini ada perekrutan tradisional, ada perekrutan atas asas talenta. Kalau barusan ya kita membahas terkait dengan perencanaan. Ini ada kaitannya juga nih terkait dengan perencanaan. Ini lebih ke arah perekrutan. Artinya kita ingin mendapatkan karyawan baru. Nah, untuk bisa mendapatkan karya baru atau sumber daya manusia yang baru itu ada dua tipe. Yang pertama ada secara tradisional, gitu kan. Yang satunya lagi ada asas talenta. Ya, kita bahas ya. Dan ini ada kaitannya dengan talent IQ. Ya, oke. Kita bahas dulu yang perekrutan tradisional. Jadi kalau tradisional itu sebetulnya ciri-cirinya sangat mudah sekali untuk kita ketahui. Yang pertama sudah tentu kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan. Oke, itu biasa ya sebenarnya ya. Oke, kemudian ada pengalaman, itu juga biasa. Dalam pekerjaan, kemampuan pengalaman itu sudah tentu dibutuhkan, gitu ya. Kemudian usia, ya. Patokannya usia nih kalau misalkan tradisional. Kira-kira usianya gimana ya? Apakah batas maksimal 30, 40, 50 tahun atau 25? Jadi usia menjadi salah satu patokan, gitu ya. Ini tradisional. Dan yang keempat itu adalah gelar. Ya, contoh misalkan saya membutuhkan seorang akuntan gitu ya, atau mengurusi keuangan, maka saya membutuhkan seseorang yang bergelar akuntan atau manajemen yang basisnya atau konsentrasinya keuangan. Nah, itu tradisional. Jadi filternya atau kita kenal apa ya? Kalau filter berarti asas pertimbangannya ya sederhana. Kalau tradisional ada kemampuan, pengalaman, usia, dan gelar, cukup. Tidak ada filter tambahan lainnya, gitu kan. Nah, sedangkan untuk yang talenta itu lebih bervariatif. Karena terkait dengan sumber daya manusia, terkait dengan talent, itu sebetulnya satu hal yang kompleks. Ya, tidak sesederhana itu. Ya, banyak hal yang perlu diperhatikan sehingga organisasi bisa melaksanakan setiap aktivitasnya dalam jangka yang lama. Gitu ya. Jadi tidak sederhana itu. Tetapi ada beberapa aspek tambahan yang berkaitan dengan talenta. Contohnya seperti ini. Kalau kemampuan, pengalaman, usia, dan gelar, perekrutan asas talenta juga sama, tetap masuk ya, masuk sebagai salah satu syarat terkait dengan perekrutan. Ya, kemudian ada hal lainnya yang kita soroti. Yang pertama adalah minat. Nah, terkait dengan minat harus kita lihat dulu apakah minat terkait dengan pekerjaan ini atau tidak, gitu kan? Karena yang dilihatnya adalah kalau misalkan asas talenta itu jangkanya panjang. Ya, maka harus tahu dulu nih apakah minat atau tidak, seperti itu. Ya, kemudian ada kemampuan adaptasi. Sekarang lingkungan bisnis itu kita tidak bisa menebak ya. Nah, penuh akan perubahan. Maka salah satu kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan adaptasi, gitu ya. Kemudian ada juga bakat. Nah, ya, jadi bakat itu merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan. Karena apa? Karena bakat ini nantinya akan membantu si anggota organisasi ini untuk bisa menyesuaikan lebih mudah terkait dengan pekerjaan-pekerjaan baru atau pekerjaan yang tidak begitu terikat tetapi masih ke dalam satu skema yang sama, gitu kan. Maka bakat itu diperlukan. Tadi sempat kita bahas ya, ada bakat numerik ya, matematik, kemudian ruang, emosional, dan lain sebagainya, gitu ya. Itu masuk ya, masuk ke dalam kriteria penilaian kalau asas talenta. Kemudian ada IQ, kecerdasan intelektual. Ya, artinya talent IQ ini memerankan terkait dengan perekrutan. Makanya teman-teman semua, siapa di sini yang belum pernah cek ya kecerdasan intelijensi teman-teman? Coba deh untuk dicek ya. Skor IQ-nya berapa nih, gitu ya. Ya, oke. Jadi talent IQ ya, intelijensi merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan terkait dengan perekrutan untuk zaman sekarang ya, atau perekrutan yang berlandaskan asas talenta seperti itu. Kemudian ada EQ, kecerdasan emosional. Ya, ini tahapan step selanjutnya nih, ada IQ dan EQ. Jadi EQ memerankan penting juga nih
ya, karena dari sisi emosional, karena kita bekerjanya tim di suatu organisasi, maka emosional itu menjadi salah satu hal yang diperhatikan, ya. Nah, makanya kenapa di dalam organisasi ada yang sering bergesekan, sering beda pendapat, itu sebetulnya biasa. Yang diatur itu sebetulnya dari aspek emosionalnya. Karena kita balik lagi, ya, kita harus menjunjung tinggi terkait dengan visi misi dari organisasi, ya. Oke, lanjut ya. Ada IQ, EQ, kemudian ada loyalitas. Karena jangkanya panjang, maka kita harus mengukur nih. Ya, setidaknya kita tahu nih loyalitasnya harus seperti apa. Ya, karena kita pengen yang punya loyalitas tinggi, gitu ya. Kemudian juga ada integritas, ya. Integritas juga perlu nih, ya. Dari aspek integritas, kemudian kaitannya dengan kejujuran, keterbukaan, dan lain sebagainya. Ya, itu jadi salah satu penilaian supaya nanti organisasi bisa langgeng nih sama anggota organisasi ini, gitu ya. Kemudian juga etos kerja. Nah, etos kerja, etika itu juga salah satu hal yang diperhitungkan, ya. Oke, jadi kalau misalkan tradisional sederhana ya, kemampuan, pengalaman, usia, dan juga gelar. Tapi kalau asas talenta lebih kompleks lagi, karena memang jangka yang diinginkan lebih panjang dibandingkan dengan tradisional. Ada kemampuan, pengalaman, usia, gelar, minat, adaptasi, bakat, IQ, EQ, loyalitas, integritas, dan juga etos kerja. Ya, oke, itu untuk pertemuan kita hari ini terkait dengan talent IQ. Jadi sebetulnya talent IQ, ya, kecerdasan secara intelijensi merupakan salah satu hal yang diperhatikan ketika kita melakukan aktivitas organisasi, ya. Nah, oke, jadi kita tahu ya peranan IQ itu seperti apa, ya, talent IQ ya, talent IQ-nya seperti apa. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini, teman-teman semua. Terima kasih banyak. Ada satu pertanyaan untuk bisa mendapatkan nilai SCL 20%. Pertanyaannya cukup mudah. Kalau teman-teman menonton dari awal sampai akhir video, ya, pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Oke. Ya, apa sih perbedaannya, ya, antara perekrutan tradisional dengan perekrutan yang berlandaskan asas talenta, ya, dan bagaimana peranan IQ, talent IQ di dalam proses perekrutan, ya. Oke, itu pertanyaannya, silakan nanti dijawab, ya, untuk bisa mendapatkan SCL 20%, ya. Oke, terima kasih, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, salam.